وبمحمد النبي ورسوله
القرآن إماما وفي القربة قبلة ولجميع المؤمنين والمؤمنات كلهم إخوانا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم زدنا علما نافعا وفهما وألحقنا بالصالحين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع برحمتك يا أرحم الراحمين. Yang kami muliakan para guru kami semuanya yang telah hadir pada suatu tempat yang sangat kita cintai ini, yakni siapapun kita yang beriman, yang Islam, tentu kita tahu tempat ini adalah tempat yang dimana kita manusia tidak bisa memisahkan diri dari adalah masjid. Maka pada hari ini kami mengucapkan terima kasih kepada semua para guru kami, para panitia pimpinan masjid, akhir Darussalam yang ada di Cibubur ini. Semoga Allah memberikan istiqamah. Semoga Allah terus-menerus memberikan maslahat kepada semua panitia untuk bekerja lebih keras tentu dengan nilai keikhlasan sebagai modal menuju kepada al-akhirat. Terima kasih kepada semua para jamaah hadirin muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Semoga kehadiran kita pada hari ini untuk menunaikan kewajiban perintah Allah Rabbil Izzati akan menjadi nilai terbaik di antara kebaikan yang Tuhan. Maka dalam kesempatan hari ini, mari sama-sama kita merenungkan kembali, mengingat-ingat kembali, dan terus bisa berusaha untuk memaknai, mendalami, menghayati, dan bahkan menjalankan dengan sepenuh hati apa saja yang telah ditetapkan oleh Allah melalui wahyu yang telah diturunkan pada masa itu kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sebelum kita membicarakan ataupun ingin menganalisa semampu yang bisa kita analisa, karena yang namanya manusia, lebih-lebih umat manusia yang ada pada zaman sekarang ini, kita mesti mengakui diri kita bukan orang pandai. Andai kata kita diberikan pemikiran, diberikan cara pola pikir yang mendalam, juga ada keterbatasannya karena kita hanya manusia biasa yang hidup di dunia. Belumlah tentu semua waktu yang kita gunakan untuk kepentingan kita yang sebenar-benarnya. Inilah kata Rasulullah dulu, sabda Nabi dulu, di saat Rasulullah berbicara dengan para sahabat, kebanyakan manusia yang ada di dunia ini, siapapun mereka, dalam keadaan bodoh, kata Rasulullah. Antumul balik, mereka itu bodoh. Sudah tahu tertipu, dia masih mau, bahkan ikut-ikutan dalam penipuan,
yang memang penipuan itu nyata di depan mata mereka. Kenapa Rasulullah menyertakan demikian, membicarakan hal yang demikian kritis? Dikarenakan kita hadir ke dunia dengan rencana beribadah, dengan rencana berbuat berubudiyah kepada Allah, tapi tahu-tahu sampai ke dunia kita berbuat ulah dan berbuat masalah. Makanya Sayyidina Umar dulu, dimanapun beliau bertemu dengan para sahabat yang ada pada waktu itu, beliau tetap berpesan. Kalimat itu selalu hadir dalam pembicaraan beliau, ad-dunya khuliqa lakum wa antum khuliqa lil akhirah. Yang artinya, wahai manusia, kamu yang muslim, yang beriman, pahamilah dunia ini Allah Ta'ala ciptakan untukmu, wahai manusia. Tapi ingat, kamu bukan bahagian daripada dunia ini. Kamu hadir di dunia, tapi tempatmu bukan di sini. Wa antum khuliqa lil akhirah. Allah telah memastikan kamu itu akan diabadikan nanti pada hari akhirat kelak. Kita di dunia cuma transit, berjalan sementara, menunggu antrian kapan pulang menghadap Sang Pencipta. Siapapun yang telah hadir ke dunia maka mesti hadir pada hari kiamat kelak. Karena yang hadir di sana, siapa yang pernah hadir di sini? Siapa yang bermasalah di akhirat nanti, siapa yang telah berbuat masalah di dunia, maka pertanggungjawaban itu nyata. Oleh karena demikian, Sayyidina Ali juga berpesan, khud dunia, gunakan dunia ini, ambillah dunia ini semampu kamu mempertanggungjawabkan di hadapan Allah nanti. Makanya kehadiran Rasulullah ke dunia, Allah menghadirkan baginda Nabi Muhammad untuk Nabi penutup. Artinya Allah menyempurnakan risalah Islam dalam masa nubuah baginda Nabi Muhammad. Sering kita mendengar dan bahkan memeriahkan, ikut hadir secara langsung ataupun tidak dalam hal-hal yang berkaitan dengan hari-hari kebesaran Islam. Yang paling lama kegiatannya adalah memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Setiap saat, di mana-mana ada. Yang jelas ahli sunnah wal jamaah, artinya manusia yang tak banyak protes, itulah ahli sunnah wal jamaah. Aman, aman. Nah ini dulu kenapa sudah pada ketakutan. Gimana kalau seandainya berada di Palestina? Bahaya. Jadi yang sebenarnya kita mesti memahami, dan persoalan ini ataupun ungkapan ini biasalah, sah-sah saja. Kalau kita bertanya, kenapa Allah menghadirkan kembali yang namanya Muhammad ke dunia ini? Adakah nabi-nabi sebelumnya belum cukup? Adakah risalah-risalah yang dahulu itu salah? Tidak. Tetapi Allah telah menjaminkan kesempurnaan itu ada pada masa baginda Nabi Muhammad. Yang ingin kita ketahui, kenapa Allah menghadirkan baginda Nabi untuk Nabi penutup akhir zaman? Tentu punya jawaban yang sangat besar, punya jawaban yang memang kalau seandainya kita ingin membicarakan tidak akan pernah selesai. Singkat, kenapa Allah menghadirkan Nabi Muhammad? Karena Allah ingin menghadirkan Al-Quran ke dunia ini. Kenapa Allah menghadirkan Nabi Muhammad? Karena Allah ingin menitip
kebaikan yang luar biasa yang belum pernah ada pada nabi-nabi sebelumnya, yakni sholat 5 waktu. Bagi Rasul yang lain tidak ada satupun nabi, bahkan umat para nabi-nabi pada tempo dulu yang melakukan sholat 5 waktu. Hanya kitalah umat Nabi Muhammad yang diizinkan, yang diberikan piala terbaik ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa sholat ini diberikan? Supaya kamu itu punya patokan dalam masa menjalani kehidupan di dunia. Oleh karena demikian, jangan pernah ada di antara kita, ada di antara keluarga kita, zuriat-zuriat kita yang berani meninggalkan sholat 5 waktu. Karena masalahnya terlalu besar. Sampai-sampai Rasulullah pernah menyampaikan langsung, berbicara langsung terhadap kejahatan yang tak melakukan sholat. Sesibuk apapun kamu, jangan pernah tinggalkan sholat. Walaupun dalam keadaan terpaksa, lebih baik memaksakan diri untuk melakukan sholat daripada kita duduk santai, ujung-ujungnya nanti akan menjadi penghuni neraka jahanam. Ikhlas tak ikhlas, sholat wajib kita lakukan. Ada sebagian orang mengatakan, untuk apa kita sholat kalau nggak khusyuk? Yang ada tambah dosa. Enggak. Melakukan sholat tanpa ada kekhusyukan, kita mendapatkan pahala 1. Pahala dari mana? Aqimi sholat. Kita telah mendirikan, menjalankan perintah Allah. Sampai Nabi kita membicarakan secara tegas, man taraka sholati amidan faqad barida zimmah Muhammad yaumil qiyamah. Siapa saja di antara kalian yang berani, wahai umatku, siapa di antara kalian, wahai umatku, yang berani meninggalkan sholat secara sengaja, tidak ada alasan yang sesuai dengan alasan syariat, kita berani-beraninya tak melakukan sholat, kita biarkan lewat, sholat itu lewat begitu saja, maka ingat, kalau seandainya kita tidak bertobat, nanti kita telah berpesan, jangan kalian cari daku nanti pada hari kiamat. Kenapa wahai Rasulullah? Faqad bari'asimah Muhammad yaumil qiyamah. Aku tak bertanggung jawab bagi kalian yang berani meninggalkan sholat 5 waktu. Karena orang yang tidak pernah melakukan sholat, berarti dia tidak pernah mengakui dirinya beriman dan Islam. Hidup dalam dunia ini hanya sementara. Hidup dalam dunia ini kita cuma sedang menunggu kapan antrian itu akan tiba. Hadir ke dunia tanpa ada nomor urut, pulang ke akhirat juga tidak ada yang memberitahu kita termasuk nomor yang berapa. Yang jelas, siapapun yang telah hadir, maka kamu mesti pulang. Syarat untuk didapati oleh kematian bukan kesakitan, bukan kemiskinan, bukan kehancuran, tapi syarat untuk didapati oleh kematian adalah kehidupan. Kullu nafsin za'iqatul maut. Kamu hidup, maka tunggu kematian. Adakah inilah yang ingin kita bicarakan sedikit? Adakah kita termasuk di antara golongan manusia yang telah hadir ke dunia? Kita akan mendapatkan panggilan terindah, ajakan terindah daripada Allah Sang Maha Pencipta yang telah mengizinkan kita untuk sementara waktu, bahkan sampai dengan hari ini kita masih berada di dunia. Adakah Allah tak tahu kita ini lelah? Adakah Allah tak paham kita ini gundah? Banyak persoalan, banyak hal yang kita hadapi dalam dunia ini. Wajar, dunia darul hadan. Dunia ini memang tempat yang dihiasi dengan segala kegundahan. Kalau kegundahan ini, kesusahan ini kita tidak mau merasakan, ada cara yang sudah ada dalam Al-Quran. Jadikan kita ini orang yang istiqamah untuk menjalankan perintah Allah. Apapun yang bisa kita lakukan, jangan pernah kita tinggalkan. Walaupun kita bukan wali Allah, tapi kita mencoba mengikuti jejak para wali-wali. Yang namanya wali, la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Para aulia, mereka tidak pernah susah sedikit pun dengan persoalan dunia. Kenapa? Karena mereka tahu dunia bukan apa-apanya. Perjalanan di dunia hanya untuk bekerja kepada hari akhirat kelak. Tidak ada perjuangan yang lebih besar dalam dunia ini, kecuali
pekerjaan kita hari ini, perjuangan kita hari ini hanya untuk membebaskan diri dan keluarga daripada api neraka Allah. Di sana tiba masanya Allah akan memanggil sebahagian hamba yang ingin kita tanyakan, adakah kita termasuk? Kalau kita termasuk dalam istilah ataupun wahyu, ada kala Allah yang sudah ada dalam Al-Quran. Kalau kita termasuk dalam golongan panggilan ini, insya Allah kita akan bahagia. Kita tidak sia-sia sengsara di dunia. Kita tidak menyesal dengan segala persoalan yang pernah kita hadapi sekarang. Dalam firman Allah, ya ayyuhan nafsul mutmainnah, wahai semua manusia, wahai semua insan yang kalian sudah sekian lama berada di dunia, wahai jiwa yang telah tenang dengan keputusanku, kata Allah. Artinya kita orang beriman, kita yang tak pernah protes apapun terhadap pemberian Allah. Diberikan kemiskinan, kita tetap memaksakan diri dalam kesabaran. Diberikan kekayaan, kita terus berusaha untuk bisa mensyukuri nikmat yang telah diberikan dan lain sebagainya. Wahai jiwa yang telah tenang dengan keputusanku selama berada di dunia, kalian tidak mengeluh. Kalian sudah berjalan dengan sekian permasalahan yang telah kamu hadapi. Hari ini kata Allah, irji'i, aku tahu kamu telah capek, kamu telah benar-benar lelah dan gundah selama ini. Irji'i, aku sudah melihat semuanya, kata Allah. Irji'i, kembalilah kamu sekarang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu. Sebentar lagi akan aku kirimkan malaikat Israel untuk mengajak kamu pulang. Ikutlah dia dalam keadaan ridha, dan aku juga akan meridai dirimu. Kalau kita telah pulang, adakah kita akan digolongkan nanti dengan golongan fadkhuli fi ibadi? Kalau kita telah pulang, kita sudah berada dalam alam barzakh, itu juga alam transit, hadir sementara untuk melanjutkan perjalanan yang sementara. Ketetapan yang sebenarnya nanti ada pada hari kiamat. Fadkhuli fi ibadi, silahkan bergabung, kata Allah. Dengan siapa kita diajak bergabung? Dengan para nabi-nabi, dengan para rasul, dengan para sahabat, dengan para orang-orang yang salih, dengan para syuhada. Karena hidup ini perjuangan membebaskan diri daripada neraka Allah. Siapa yang berjuang menyelamatkan diri daripada neraka, kematian itu nilainya syuhada, tidak mesti dengan ke Palestina. Insyaallah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Silahkan, kata Allah. Kamu telah sekian lama bersabar, hari ini telah sampai masanya, silahkan masuklah dalam surga itu. Kalau seandainya ini kita dapati, alhamdulillah. Maka sebelum kita mendapatinya, kita mesti berusaha dengan sekuat tenaga. Bergabunglah dengan orang-orang baik selama berada di dunia. Jangan pernah kita menggabungkan diri dengan orang-orang yang berbuat salah. Semoga Allah memberikan kekuatan, Allah memberikan jalan keluar, Allah memberikan kita istiqamah untuk menjalani perintah Allah, dan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk terus bisa menjauhi diri daripada bermaksiat kepada Allah. Wallahu a'lam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.
Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ghfir walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya rabba baitil haram wal biladil haram wal masyaril haram wal hilli wal haram wal rukni wal maqam aqlid li ruhi sayyidina wa maulana Muhammadin minna salam tahiyyatan wa salama. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabiyullah, assalamu alayka ya Habiballah. Khalisna wa ajirna walidaina wa usadina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat minan nar bi barakatin nabiyina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal yahudi ya jabbar ya qahar ya salbatati syadid. Kun haqqana wa haqqal muslimin mimman zalamana wal muslimin wa ta'adda alaina wa 'alal muslimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allahu akbar.